kita ini banyak benteng. Benteng, banyak meriam kuno. Minang peta sih meriam kuno tadi. Sudah. Ancap minang kita sampai nuai popai tadi. Itu miliknya Sampolanga dulu. Tapi itu karena dulu itu dua pernah digunakan perang melawan Tobelo. Ada Raja Usi dan Pedang Pelita itu di rumah itu. Itu digunakan lakinya Sampolanga Gerawu, Sombala ini melawan Tobelo. Dan Tobelo itu kalah, kayunya Tobelo semua diambil dibawa di rumah besar itu. Bisa ada sisanya itu. Namanya kayu-kayu papan perahu. Dulu ada kemudinya, tapi sudah dimakan api. Kemudinya perahu Tobelo masih kentara dan itu. Pakai meriam yang di depan rumah saya itu. Jadi namanya Raja Usi dan Pedang Pelita. Itu cara berperangnya orang tua kita dulu luar biasa. Dia pakai perahu pendek namanya Cunia, Kabodu. Gua untuk Kabodu. Remia Kabodu itu orang Kabodu. Jadi itu di depan dan di belakang meriamnya, samping kiri kanan, 4. Jadi ketika dia maju begini, berhadapan, sudah lawan dia yakin, wah dia melawan, dia putar balik belakang. Nah, jadi lawan berpikir, dia sudah lari. Dia dekatin, datang dia kejar. Begitu dekat dia tembak pakai meriam di belakang. Itu sistem perang Sunia namanya, masih ada. Meriamnya masih ada. Nah, berapa banyak meriam? Di wilayah Jabati Katilomu saja ini ada berapa? 12 yang masih ada mungkin. Di Makrona itu masih ada 2, satu rumahnya Parami, satu di samping rumah Musi. Terus di Webonto di Loji itu dulu dipakai, diambil di kantor Koramil sama di rumah jabatan camat. 4, besar semua itu, meriam-meriam besar. Kemudian di rumah saya itu 4, itu 2 Raja Usi itu, 1 di Baluaran dikasih turun ke bawah, yang 2 itu sudah dipakai menjadi jangkarnya rakit kayunya orang Mataram. Orang Tato dulu dia jadikan kalau pilih nya dipanak tabuel bisa ambil 4, jadi sudah berapa? 8. Nah, terus ada di sini meriam khusus namanya landok-endok yang digunakan untuk tembakan pula. Dia malam pertama Ramadan pakai meriam itu dipakai di Masjid Lama. Di situ ada masjid di belakangnya perumahan itu, perumahan sini. Iya. Itu masjid tua. Masjid tua. Masjid sesudah itu baru Masjid Katilomu itu tua. Masjid pertama orang. Jadi itu dipakai langgaran ya, langgaran. Itu digunakan di situ. Jadi kalau musim pertama mau puasa, tembakan bulan bahasa Ulio, pakai meriam di sekolah bunyi, wah sudah mulai orang puasa besok pagi. Dipakai itu meriam kita. Nah, banyak meriam lagi di sini, di rumahnya Wawa itu masih ada 1. Kemudian 1 lagi dia sudah hilang itu di rumahnya Om Iski. Tidak tahu siapa yang ambil dulu, rumahnya Pak Tata Wabi Bintai. Sudah hilang juga di situ. Dia tidak tahu dulu waktu lakunya besi kan. Di Tira itu ada meriam itu. Di Benteng ada 2, tinggal 1 sekarang. Meriam kecilnya di sudut Baluara atas. Tidak tahu siapa lagi yang pikul itu hilang. Di Benteng bagian bawah tinggal yang besar. Itu Benteng Tira itu ukurannya 40 kali 40 meter. Besar. Yang ketinggian 2 meter. Di atas Tira itu ada lubang tempat persembunyian. Namanya Liahonicu. Liahonicu itu di dalamnya ada benteng. Benteng dalam Liahonicu itu panjang 14 meter. Tingginya 1,20 meter. Ada 2 petak. 1 petak pertama tempat laki-laki. Tempat perempuan di dalam. Panjangnya di dalam ruangan benteng itu 23 meter. Di dalam. Di belakang ada 1 batu altar. Di belakang batu altar itu kita bisa masuk lubang tembus di dasar laut saja. Di bagian belakang. Liahonicu namanya. Nah itu kalau ada batu yang menonjol apa kalau dari atas ke bawah, stalagmit atau stalaktit? Nggak tahu semua. Ada tetesan air yang kemudian menyambung. Kalau dari bawah ke atas stalaktit ya. Kalau dari atas dia turun stalagmit barangkali. Nah itu ada di sana. Jadi di sana ada banyak tergantung. Penyaksian kita cici. Nah itu di Liahonicu itu kalau dipukul tong-tong itu luar biasa itu. Jadi kalau kita naik dari dasar goa naik ke atas ada kayak jendela mengintip di situ yang 7 meter dari bawah. Ini Teluk Sampelawin habis kelihatan, enak sekali kita lihat dari atas.
Itu namanya dia menuju tempat persembunyian zaman dulu. Jadi kalau ada perang, lari orang di situ. Gak ada yang lihat, gak ada apa-apa. Mau masuk juga di benteng ini harus panjat sekitar 5 meter. Kita memanjat baru masuk ke dalam. Dekat jalan itu. Kalau sekarang sudah dekat jalan atas. Iya, sudah. Itu. Kalau kita di sini, ini benteng baru ada di sini. Banyak. Sebenarnya kita lanjut dulu. Nanti sebentar dia tiba di sini. Kota Kampebuni, kota daerah perang. Kemudian wilayah. Nah, wilayahnya Sampelawet di mana saja. Tadi saya sudah sebutkan masa kerajaan wilayah Sampelawet itu di atas ini. Di Ngesem Lengono itu Ombo itu. Nah, di situ itu jejer kampung-kampung lama. Wakahau, Liwu, di Pimanua, Liwu. Terus masuk Makolona, Waopini, itu kampung lama semua di atas. Banyak kuburan. Itu zaman kerajaan. Terus zaman kesultanan mulai turun di bawah. Orang-orang di atas turun, Sampelawat dulu punya parabela juga dia. Parabela terakhir namanya Lampolempole. Parabela Lampolempole itu yang waktu Tira itu ditempati pertama, ketika dibuat perang dia ambil bawa sini. Dia bakar. Lampolempole parabela itu. Nah, pada masa kesultanan daerah itu sudah kampung Katilombu, Webon Temambulu itu sudah turun di bawah. Karena itu utusan dari kesultanan yang menjadi petugas di sini. Sedangkan penduduk asli Sampelawat lama yang seorama dengan zaman Waopini semua itu di sini masih ada itu tinggal di orang Kabi. Itu asli. Kalau yang lain-lain itu sudah pendatang. Pendatang bukan berarti pendatang di Buton, pendatang di kampung ini. Terus jadi itu masa kerajaan seperti tadi. Masa kesultanan mulai ada ini Kadie tahun 1610 Sultan Laelani Sapatila singgah dibagi. Kita sudah diberi Kadie Sampelawat. Kadie Sampelawat itu batasnya dengan Lapandera seberang sungai, dengan Kadie Babwani dan batas kita, kemudian dengan Kadie Betauga di seberangnya Waopini. Nah, kemudian sama dengan Kadie Surawolio, Kadie Wolio saja batas-batas kita, batasnya Kadie Sampelawat. Kalau Saumlewa itu Lantomau punya, hanya dia berada di wilayah Sampelawat, itu dari wilayah Mausangka. Hanya berada tinggal di Kadie Sampelawat. Kampung lama di atas itu ada Wangkora, nama asli Kelurahan Terembulu itu. Kampung Terembulu nama aslinya Wangkora. Kemudian turun di Lapola, itu nama asli kampung lama. Di atas itu ada berapa kilometer dari jalan Lapola. Di sebelahnya ada lagi kampung Sampea. Di Sampea itu hanya 7 rumah, tapi 1 baruga. Kemudian Lapola dengan Terembulu dia pakai 1 baruga juga namanya Baruga Batu Rampe. Kemudian Saumlewa itu Hoile, Koncu, Pocoria, Kadelema, Liu, 5 kampung. 1 baruga juga mereka. Kalau kita ini 1 baruga tapi ditinggalkan. Ketika turun di sini tidak lagi yang pakai baruga untuk wilayah Sampelawat. Musyawarah dirubah menjadi musyawarah agama. Jadi yang ada di wilayah Katilombu Mambulu Bonto ini tinggal pacara Maludu, Al-Muharram, terus Rajab, Syakban, terus Kuno, Kadiri, Raraya, Haji saja. Sudah keagamaan, tetapi masih ada tradisi aslinya sebenarnya. Tradisi baru juga ada juga kita punya. Hanya tidak dilanggengkan. Karena parabela terakhir Lampolempole meninggal, tidak dilanjutkan. Nah, kalau di wilayah yang lain itu masih jalan terus parabela sampai sekarang. Lembaga adat kita menggunakan lembaga adat Kolaki, jadi 2. Pakai kayak Ulio, Sara Ogena dan Sara Kidina. Sara Kidina yang mengurusi jenazah itu urusan-urusan yang imam, hatim, itu Sara Kidina. Itu bentuk kita punya lembaga adat. Ini masa kesultanan ya. Kemudian jadi Sampelawat itu masa kesultanan, kampungnya masih tetap itu tadi, kecuali yang ada bersama Lapola, Terembulu, Saumlewa itu tadi yang masuk ke dalam Wawulaka, Makolona. Kalau sudah Kangkeli itu Batak itu sudah Kadie Babwani itu. Itu masih masa kesultanan. Jadi Babwani itu sendiri juga kapital Babwani. Tidak campur dari Sampelawat.
di dalam Kadie itu pada pembagian wilayah masa Kadie. Kemudian masuk masa distrik. Pada masa distrik zaman Belanda itu wilayah Sampulawa sudah mulai luas. Jadi Lapandewa itu sudah mulai masuk dalam distrik Sampulawa. Gitu. Distrik Wabula itu masuk dalam distrik Sampulawa, itu masa distrik. Nah, tapi nama pertama itu Sampowajo. Berubah lagi jadi kecamatan, pertama masih Sampowajo. Itu ketika masa kecamatan, Wabula, Batu Atas, Lapandewa itu masuk Sampulawa semua. Batas Mehindia Rongi, kalau kamu itu memang sudah masuk Pasar Wajo dari dulu. Nah, Kadie Babwani masuk Sampulawa, batasnya Cida. Itu sudah zaman distrik, kemudian pindah ke zaman kecamatan. Zaman kecamatan itu sudah terbentuknya Kecamatan Sampulawa. Itu sudah tahun 1964. Dari Sampowajo pisah menjadi Sampulawa. Camat pertama Laude Alikayu. Laude Alikayu itu bapak beliau Laude Adam, rumahnya di Pagalai. Itu Laude Adam itu saudaranya, kakak tertua dari Sultan Laude Falihi. Jadi itu keturunan dia sudah tinggal di sini. Ya masa kecamatan wilayah kita sudah sampai Kadikabia, Kecamatan Sampulawa namanya. Jadi dipisah-pisah itu wilayah itu berubah-ubah sesuai dengan masanya. Sama dengan Kelurahan Jayabakti. Pada masa pertama yang disebut Kelurahan Jayabakti di mana? Oh, tidak, belum ada yang lahir. Saya kira dibicara dengan umur 50 tahun. Pada umur 15 tahun. Itu Jayabakti itu Katilomu Todombulu itu Jayabakti dulu. Jayabakti. Kemudian terjadi pemekaran. Todombulu berdiri, dia mengambil wilayah Saumlewa, Tanah Uko, Lapola, Sampea, dan Todombulu menjadi satu, jadi Kelurahan Todombulu. Katilomu dia mengambil wilayah, Katilomu di Kaulele. Sebenarnya Kaulele itu kampung aslinya yang di atas. Kaulele itu di atas itu Kaulele. Kemudian Pagala itu tidak ada, itu Pagala itu Latonggoro, disebut Pagala dulu ada pagar rumah-rumah di situ di bawah. Kampung Kaulele di atas itu. Ya tapi karena sudah beralih orangnya turun di bawah, sama dengan Sampulawa tadi di atas turun ke bawah, ya sudah. Jadi seperti itu. Sama dengan Sampulawa tadi, pada zaman mana Sampulawa berubah seperti sekarang. Zaman Buton kan ini wilayah Buton ini, Kabupaten Buton Sampulawa ini. Tapi ketika mekar, ya sudah. Jadilah kita wilayah Buton Selatan sama. Jadi makanya ketika bicara wilayah itu ada zamannya, zaman apa kita punya wilayah sampai di mana. Nah sekarang masih ada sengketa Buton Selatan yaitu tentang Pulau Kadikabia. Mungkin Pak Bupati sudah pulang atau belum. Itu untuk diketahui generasi. Pada zaman pembagian Kadie 1610, 30 Kadie dipegang oleh para Bonto dan 40 Kadie dipegang oleh para Bobato atau Lakina. Yang 2 Kadie di dalam jadi 72, 2 di dalam, kaum Walaka di dalam benteng keraton, dan 70 di luar. Salah satu daerah kita yang dipegang oleh seorang Bonto namanya Bonto Nasilea, Selayar. Silea itu Selayar. Jadi Selayar itu masuk Buton dalam zaman Kesultanan. Pegang Bonto Nasilea. Kemudian salah satu orang berilmu Mojina Kalau namanya Abdullah. Itu wilayah disebut Mojina Kalau. Wilayah kekuasaan dia itu sebagai moji, ahli agama sampai di Kalau Toa. Kalau dengan Mojina Kalau Toa, tempat pusat ilmu dulu itu. Kalau Toa itu kan tempat ilmu. Kalau orang turun Kalau Toa takut dengan ilmu yang disebut Sampalu Kalu, Timben Malalana. Sampalu Kalu itu pun yang bostok Kalu gitu. Kita Sampalu kan Kelu. Menonton ada ilmu seperti itu. Nah, ini mengenai batas wilayah. Kemudian lembaga adat. Dulu ada Pradela. Kita kemudian Kolaki. Pada zaman Kolaki ini sudah ada Sarakina mengikuti model keraton.
dan kemudian Sarawak. Untuk masjid, kita ini yang pertama di Wawangi. Masjid Wawangi itu dulu hatibnya bisa diambilkan di Katilomo dengan imamnya Wawangi dan dari Masiri. Jadi Masjid Wawangi itu gabungan Lampanairi, tapi kampung Lampanairi itu masih di gunung, bukan kampung sekarang. Masiri juga itu yang masih di gunung. Jadi diambilkan di situ. Kalau masjidnya itu dari Wawangi, masjid lama. Hukum adat. Mau dilanjutkan ini? Sudah bisa caranya? Ya lanjut saja. Masih banyak siapa tahu cerita budaya atau kalau sejarahnya sudah habis, sejarah atau mungkin ada. Ini masalah sekarang sudah pada hukum adatnya. Diteruskan juga hukum adatnya. Atau mungkin ada yang mau bertanya siapa tahu. Oh iya, ada baik begitu. Karena kalau saya bicara terus ini mumpau maka wong meja di sini. Ada yang mau bertanya? Saya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, mohon maaf sebelumnya mungkin pertanyaan saya ini agak lancang sedikit. Jangan. Itu kan berlayar malam. Pertanyaan saya, kan ada orang tua dulu itu yang bisa dikatakan orang yang pintar doa-doa. Yang bahasanya ada juga yang beda dari bahasa Al-Quran. Iya. Pertanyaan saya, doa-doa itu diambil dari mana? Siapa yang menciptakan? Oh iya, alhamdulillah. Ini terkenal. Tadi lancang itu kan lancang kuning berlayar malam, itu ada lagunya orang Melayu. Lancang kuning itu perahu pejuang, perahunya Panglima lancang kuning. Nah, ini yang ditanyakan ini hubungannya budaya dengan agama. Mau tanyakan, budaya kita menggunakan batata, bahasanya bahasa cia-cia. Bagaimana sih bisa laku juga dia bukan bahasa Al-Quran? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa orang tua dulu itu bisa? Padahal batata. Kasih Dios mengarap musuh pada demokrasi dan rezeki dan usami nikmati rahmat terpadu umur. Suka melam kas. Maksudnya, entalera lah nih pas punya maksudnya kalau suka din kalau solo. Kasih suka mati nih tujuan nih ke lokal Malaysia. Bahasa cia-cia. Kenapa bisa laku? Tuh pertanyaan. Nah, kita buka dulu antara agama dan budaya. Ini penting. Karena hari ini kan bertengkar. Yang dilakukan dalam budaya